Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halaman 186 ya. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan takziah, hal-hal yang disunnahkan dan sebagian terkait dengan adab atau etika di dalam melaksanakan takziah. Kata takziah itu sendiri dalam bahasa Arab artinya menghibur. Azza yu'azzi ta'ziyatan, itu menghibur. Maka kalau kita datang takziah, maqasid atau maksud tujuan dari syariat takziah itu adalah untuk menghibur orang yang kena musibah, yaitu salah satu anggota keluarganya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianggap sebagai musibah. Maka ketika kita datang kepada mereka, ahlul mayyit, orang-orang yang ditinggalkan oleh mayit, maka kita melakukan beberapa adab. Yang adab itu adalah bagian dari takziah. Misalnya seperti kita mengucapkan satu doa, kemudian menghibur, memberikan bantuan, itu bagian dari takziah, hiburan. Dan kita juga sudah bahas tentang berapa lama takziah itu disyariatkan dan kapan takziah itu disyariatkan. Saya yakin udah banyak yang lupa ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang takziah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa yukrahu ta'ziyatu mubtadi'in wa murtaddin. Wa yukrahu dari kata kariha, yakrahu itu artinya membenci. Tapi di sini dibacanya dalam bentuk kalimat pasif ya. Atau disebut dengan fi'il mabni lil majhul kalau kita belajar shorof tuh. Wa yukrahu, dimakruhkan. Ini enggak ada kitabnya. Dimakruhkan. Kalau dimakruhkan itu maksudnya kalau Anda lakukan maka terkena hukum makruh. Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak apa-apa, itu makruh. Lawannya sunnah. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau kita mengaku cinta Rasul, maka yang sunnah harus dilaksanain. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka menghidupkan yang sunnah itu penting untuk dapat syafaat Nabi. Dimakruhkan, apa yang dimakruhkan? Takziah. Takziah kepada siapa yang dimakruhkan? Mubtadi'in, kepada orang yang pembuat bid'ah. Yang membuat bid'ah. Di sini perlu dipahami kata bid'ah, karena banyak orang yang menyalahpahami kata bid'ah, seperti kelompok Salafi, Wahabi itu. Bagi mereka yang disebut dengan bid'ah itu adalah kalau nggak ada di zaman Nabi dianggap bid'ah. Itu sangat sederhana. Padahal banyak yang tidak ada pada zaman Nabi yang kita laksanakan zaman sekarang. Maka kata bid'ah di dalam Islam itu yang dimaksud adalah terkait dengan akidah dan terkait dengan ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu ibadah yang sudah tentu ketetapan hukumnya. Kalau dalam akidah misalnya mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu bid'ah.
bid'atun fil aqidah. Sesuatu yang dibuat-buat dalam akidah, maka orang yang melakukan bid'ah itu murtad kalau dia Islam. Kenapa? Karena mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka imannya gugur. Kalau dia muslim, maka dia murtad. Itu pembuat bid'ah. Atau dia melakukan sesuatu yang sudah ada hukumnya, menambah-nambahkan sesuatu. Yang itu nggak boleh dalam ibadah. Misalnya apa? Misalnya sholat membaca Al-Fatihah, tapi kemudian dia tambahin dengan terjemahnya. Itu bid'ah. Sudah jelas di dalam sholat itu rukun membaca Al-Fatihah. Maka kemudian dia tambahin lagi dengan terjemahnya, maka itu dianggap bid'ah. Jadi kalau tahlilan, maulid yang dianggap bid'ah kelompok Salafi Wahabi itu adalah adat, kebiasaan. Di dalam tradisi atau muamalah itu enggak ada istilah bid'ah. Kenapa? Karena di dalam muamalah perlu yang disebut dengan kreativitas. Di dalam adat itu kreasi. Maka ukurannya bukan ukuran dia ada pada zaman Nabi, dia bertentangan dengan syariat atau tidak. Itu intinya. Misalnya tahlilan. Pada zaman Nabi yang dimaksud tahlilan itu ngumpul, tahlil. Orang mengatakan nggak ada zaman Nabi itu ngumpul, tahlilan misalnya. Maka kita lihat apakah di dalam tahlilan prosesinya itu ada yang menyalahi syariat atau enggak. Itu cara ngukurnya. Dia enggak. Kalau orang-orang Salafi Wahabi hitam putih. Kalau enggak di zaman Nabi bid'ah, kullu bid'atin dolalah, yang namanya bid'ah sesat. Kullu dolalatin finnar, yang sesat masuk neraka tuh. Makanya kemudian banyak orang bikin banyolan tuh. Ente nggak usah naik pesawat, naik onta aja ke Indonesia itu. Karena nggak ada zaman Nabi itu. Akhirnya dibikin banyolan. Tapi sekarang orang-orang Saudi udah mulai berubah tuh konsep bid'ahnya. Dulu maulid nggak boleh, sekarang di maulid di Masjid Madinah ada banyak yang maulid tuh, banyak melaksanakan. Hah? Udah diusirin karena ganggu Raja Saudi juga. Nah, perlu juga dipahami. Nah, kalau yang dimaksud tadi pembuat bid'ah yang kita pahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau dia meninggal jangan ditakziahkan. Atau hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh, ya kalau kita takziah ya nggak ada masalah. Tapi etikanya kenapa dimakruhkan? Yang pertama, kalau itu terkait dengan pembuat bid'ah, maka tujuannya adalah supaya tidak muncul syubhat, kekeliruan. Dan kita menghindari syubhat itu penting tuh. Kalau ragu-ragu nggak usah dilakuin lah, gitu maksudnya. Itu syubhat. Kalau kita lakuin juga bisa jadi masuk ke sesuatu yang haram tuh. Itu yang disebut dengan syubhat. Misalnya apa? Misalnya kalau kita datang ke tempat itu, mungkin orang akan berpikir perbuatan bid'ah itu dimaklumi. Tuh kan? Seakan-akan dia melakukan bid'ah sesuatu yang biasa. Kenapa? Kita datang berarti memakluminya. Makanya dimakruhkan datang. Bukan berarti kita tidak manusiawi, bukan. Bukan berarti kita tidak kasihan. Tetapi tujuannya adalah kalau kita melakukan takziah ke mereka itu menarik mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Yang kedua, dimakruhkan takziah kepada murtad, orang yang murtad. Apa itu orang murtad? Orang yang keluar dari Islam. Apa yang membuat orang keluar dari Islam? Banyak tuh. Jangan anggap cuma dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur lalu keluar, bukan cuma itu. Misalnya dia menghina Rasulullah. Itu murtad tuh. Atau menginformasikan tentang Nabi yang tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa murtad tuh. Misalnya apa? Misalnya dia mengatakan Nabi lahirnya bukan di Mekah. Nabi lahirnya di Hadramut. Murtad tuh orang ngomong itu. Kenapa bisa murtad? Karena faktanya Nabi lahir di mana? Di Mekah itu. Kalau dia mengatakan dengan sengaja bahwa Nabi lahir bukan di Mekah, maka dia bisa murtad. Atau mengatakan Nabi bukan orang Arab. Murtad ya. Kenapa? Nabi itu orang Arab.
Karena ada yang begitu saya lihat tuh. Banyak tuh yang mengatakan demikian. Hati-hati itu. Atau misalnya menghina malaikat-malaikat tuh. Para malaikat dihina, dibikin banyolan. Atau membuat banyolan-banyolan tentang syariat. Seperti dulu mantan Menteri Penerangan dulu. Zamannya Haji Untung tuh. Harmoko. Itu kan pernah memelintirkan bismillah itu. Hati-hati Pak kalau atau misalnya mengatakan syariat syariat ini begini, syariat begini dalam artian mengejek. Itu bisa murtad. Hati-hati, harus istighfar. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu lalu murtad, maka yang pertama nasihati, dia harus istighfar, minta ampun kembali, taubat. Kalau dia nggak taubat kena hukum. Karena negara kita bukan negara muslim, maka hukumnya tidak ada. Tapi kalau dalam fikih hukumnya mati. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuh dia. Nah sekarang persoalan hukum murtad itu bertentangan dengan HAM tuh sekarang. Kalau sekarang tuh terjadi, makanya nggak ada lagi orang yang memutuskan hukuman mati kepada murtad. Di mana-mana negara nggak ada. Kecuali penghinaan terhadap agama. Pelecehan terhadap agama. Hukumannya nggak mati, paling berapa tahun. Nah, seperti itu. Di dalam fikih Islam, kalau ada orang-orang yang pembuat bid'ah dan murtad itu meninggal misalnya, maka kita makruh takziah kepada mereka. Alasannya itu adalah kalau takziah itu kan berisi doa, pengharapan rahmat. Orang-orang yang murtad itu udah non-muslim, udah kafir. Dalam bahasa agama kita, orang kafir nggak boleh didoain. Kalau udah meninggal nggak boleh didoain. Seperti siapa? Nabi Ibrahim kan pernah dikritik Allah, mendoakan bapaknya, lalu dikritik, nggak bisa. Orang kafir itu kalau meninggal tidak lagi bisa dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kau berdoa beberapa kali, kata Allah. Itu ada dalam surah At-Taubah itu. Cuma saya agak lupa ayatnya. Pastinya ayat. Itu yang pertama ya. Yang makruh. Ini menurut fikih Syafi'i. Tapi ingat, fikih Syafi'i juga banyak ikhtilaf. Di dalam mazhab Syafi'i itu banyak ikhtilaf. Kita pakai kitab Zubdah. Nanti bisa dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang fikih Syafi'i. Yang kedua, yang jadi kebiasaan kita ini, wa yukrahu li ahlil mayyiti sun'u ta'amin yajma'una an-nasa 'alaihi wa tukrahul ijabatu lahu. Wa yukrahu makruh hukumnya buat siapa? Li ahlil mayyit, bagi orang yang terkena duka, keluarga yang meninggal. Makruh apa? Sun'u ta'am, membuat makanan. Kalau dia udah kena duka, kemudian dia buat makanan, makruh hukumnya tuh. Yajma'unan nas alaih, yang kemudian dia kumpulin orang untuk makan makanan itu. Makruh hukumnya. Bagaimana orang yang makan? Wa tukrahul ijabatu lahu. Makruh juga menjawab undangan itu. Makanya kenapa dimakruhkan? Tapi sekali lagi ini makruh ya. Makruh itu bukan haram. Kenapa dimakruhkan? Pertama, tradisi itu adalah tradisi jahiliyah. Satu tuh. Maksudnya apa? Dulu orang-orang Arab sebelum Islam itu punya kebiasaan meratapi jenazah. Sambil berteriak-teriak, lalu kemudian robek-robek pakaiannya. Dan sebagian dari ritual itu, keluarga dari yang meninggal sibuk nyembelih unta atau kambing untuk membuat makanan dalam jumlah besar. Untuk apa? Untuk orang-orang yang datang ngelayat, datang takziah. Tujuannya apa? Pamer. Yang meninggal ini bukan orang sembarangan. Makanya kalau dia anak raja tuh biasanya beda, dia punya prosesinya tuh. Di Sulawesi Tengah tuh beda tuh. Kalau dia masih keturunan raja-raja, pakai apa, payung warna kuning, harusnya warna kuning. Jadi seakan-akan ini bukan orang sembarangan yang meninggal nih, maksudnya gitu. Dan itu memberatkan bagi orang-orang yang susah, itu menjadi beban. Apalagi di Kemangkisan
Tahu masih itu ada yang seperti itu. Diomongin orang tuh. Enggak melakukan seperti yang diharapkan orang tuh. Padahal orang susah. Akhirnya dia paksa tuh, dia ngutang sana, ngutang sini untuk bisa memuaskan keinginan orang tuh. Nah, itu membebani. Maka yang seperti itu makruh, kata fikih mazhab Syafi'i. Karena itu maka supaya ini bisa terjadi seperti yang terjadi di dalam masyarakat kita, tetangga yang membuat makanan. Tuh maksudnya, bukan keluarga yang senang kena duka. Ini yang konsep fikihnya. Nanti bagaimana konsep yang sekarang nanti kita bahas. Jadi yang disunahkan siapa? Di sini dijelaskan wa yustahabbu, disunahkan. Yustahabbu, disunahkan. Buat siapa? Li jirani. Jiran itu tetangga. Jiran. Maka kita sebut negara jiran. Negara tetangga, Malaysia. Li jirani, tetangga, ahlil mayyiti, orang yang kena duka tadi. Disunahkan apa? Dan siapa lagi? Wa ma'arifihim. Dan disunahkan kepada kenalan-kenalan mereka tuh. Maksudnya yang meninggal ini kan punya kenalan tuh. Teman-temannya atau keluarga duka punya teman-teman. Wa aqaribihim, atau kerabat mereka. Pasti mereka punya kerabat tuh. Omnya, pamannya, terus macam-macam lah. Disunahkan apa? Ayyasna'u li ahlil mayyiti to'aman. Membuat apa? To'aman, makanan. Buat siapa? Li ahlil mayyit. Bagi keluarga yang duka. Karena dia sibuk mengurus persoalan jenazah. Jangan disibukkan lagi ngurusin masalah makanan. Maka tetangga-tetangga mereka, kerabat-kerabat mereka, kenalan-kenalan mereka, itu yang turun tangan itu. Itu hebatnya Islam. Mereka yang turun tangan membuatkan makanan buat siapa? Bukan buat kita. Yakfihim, yang memberikan kecukupan buat mereka yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Yauman wa lailatan, cukup buat satu hari mereka makan, karena mereka nggak masak. Kenapa mereka nggak masak? Sibuk ngurusin masalah jenazah itu. Maka jangan lagi dibebani dengan seperti itu. Tapi di dalam masyarakat kita bukan dia yang masak. Biasanya para tetangga. Ada dana takziah itu. Biasanya gitu. Itu yang dipakai. Tapi nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya. Wa ayyulihu alaihim fil akli. Dan mereka juga yulihu, dari kata alaha, yulihu. Di sini hum yulihun, pakai an, hilang nun. Wa ayyulihu, mereka meminta kepada keluarga duka itu dengan permohonan yang sangat fil akli, supaya makan makanan itu. Jadi bukan mereka yang masak, tetapi adalah tetangga mereka, kenalan mereka, dan kerabat mereka yang masak buat mereka nih. Tapi karena orang yang ngelayat juga nanti takziah malamnya itu, maka nanti pakai untuk konteks sekarang, misalnya, itu biasanya bagi keluarga yang punya kemampuan, kan rata-rata ada juga orang yang mampu kan, yang meninggal ini si A, dia punya keluarganya mampu, kontrakannya banyak. Kira-kira berat nggak dia kalau dia masak buat orang untuk sedekahnya buat ahlil mayit atau orang yang meninggal? Itu malah bagus tuh. Jadi keluarga ngumpulinlah duit, lalu kemudian dia buat makanan sedekah atas nama yang meninggal ini. Tuh maksudnya. Makanya banyaklah kalau orang tahlilan tuh ada bungkusan apa tuh? Beras, apalagi Indomie campur, kemudian ada makanan. Apa tujuannya? Ini bukan buat dia, tapi buat yang sudah meninggal. Itu sedekah alal mayyit, sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, maka dalam konteks seperti sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau konteks sekarang ini, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh melakukan itu, tapi dengan syarat. Yang pertama, dengan kesadaran sendiri dari keluarga yang salah satu anggotanya meninggal, tidak beban buat dia. Itu satu itu. Dan dia punya keinginan untuk sedekah buat yang sudah meninggal,
dengan memberikan makanan itu atas nama yang sudah meninggal. Tuh niatnya gitu. Bukan cuma ngasih makan, tapi niatkan, ya Allah, ini semua makanan yang dimasak diberikan makan buat orang yang tahlilan, maka untuk sedekahnya orang yang sudah meninggal. Manfaat nggak? Manfaat buat orang yang meninggal. Menurut keyakinan kita umat Islam. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Jadi alasannya itu. Tapi alasan awalnya itu makruh. Tapi hukum berubah karena ilatnya berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu orang fikih itu. Kalau orang belajar fikih ngerti itu. Kalau dia nggak belajar fikih mana ngerti itu. Hukum itu berputar di seputar ilat. Apa itu ilat? Alasan hukum. Kenapa kemudian dimakruhkan ahli mayit, keluarga duka memberikan makanan? Karena membebankan. Itu ilatnya. Membebankan dia. Lagi sibuk ngurusin jenazah, disuruh memberi makan kepada yang melayat. Berat nggak tuh? Berat. Lalu kemudian berubah. Kalau ilatnya berubah, kalau dia yang masak kerabatnya tujuannya adalah untuk memberikan sedekah buat jenazah, kemudian tidak ada beban bagi dia, maka ilatnya hilang. Kalau ilatnya hilang, maka menjadi boleh. Itu hukum tuh, cara berpikirnya gitu. Dan itu hanya dipelajari di akademik. Nggak dipelajari di kampung, nggak ada di kampung tuh pelajar tentang kaidah itu. Tapi kaidah itu dipelajari di mana? Di kampus. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergerak, berputar di seputar ilat, alasan hukum. Kalau ilatnya hilang, maka hukumnya hilang. Begitu maksudnya. Kalau ada ilat, ada hukum. Nggak ada ilat, nggak ada hukum. Ilatnya apa? Ilatnya membebani. Kalau bebannya itu hilang, jadi boleh. Pusing nggak? Pusing nggak maminya? Tapi nggak pusing ya? Enggak ya? Saya takut pusing. Kalau pusing saya tarik ulang penjelasan itu. Hah? Kalau Kong Apri nggak ada masalah. Kontrakannya sampai ke atas. Kenapa? Tanahnya udah nggak luas lagi ke atas kan? Apalagi Usin, kontrakannya banyak deh. Tanahnya udah di daerah 2 wilayah dia punya sekarang. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi yang makruh, yang sunnah. Sekarang yang bid'ah. Bid'ah itu tadi sesuatu yang tidak dilakukan Rasul. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang bid'ah-bid'ah? Yang bid'ahnya itu dibenci untuk dilakukan dan makruh hukumnya. Wa minal bid'il munkaratil makruhi fi'luha. Tuh. Di antara perbuatan-perbuatan bid'ah yang diingkari dan makruh melakukannya adalah ini salah satunya. Tapi kita nggak ada ini. Mungkin di daerah lain ada. Apa? Ma yaf'aluhun nasu minal wahsyati. Yaitu kalau kita artikan ma ini diartikan yang ujung dulu, al-wahsyah. Apa itu wahsyah? Wahsyah itu artinya dia menyendiri. Pas meninggal keluarganya, dia nggak mau bergaul dengan yang lain. Maksudnya nggak bergabung dengan yang lain. Dia menyendiri, apa itu? Menyendiri yang dilakukan banyak orang. Maksudnya apa? Wahua, dijelasin tuh. Wahua yaitu apa? Ad-dhihabu, pergi kemana? Ilal qabri, ke kuburan. Asyiyata mauti, pada malam kematiannya. Habis yang meninggal malam dia datang tuh di situ. Nah, itu sendirian dia. Itu sesuatu perbuatan bid'ah yang makruh dilakukan. Bukan cuma malam, was-sobahiyah, pagi hari juga sama. Apa? Wa huwa dhihabu sobahan ilal qabri limuddati salasati ayyam. Dia pergi pada pagi hari ilal qabri, ke kuburan, limuddati selama salasati ayyam, 3 hari. Turut-turut dia pagi-pagi datang. Tapi kalau tujuannya ziarah lain, ini tujuannya bukan menyendiri. Beda. Atau dia pergi wal khamis, di hari Kamis. Wal jum'ah, atau di hari-hari Jumat. Wal arba'in, pada hari ke-40.
wasanawiyah setiap tahun. Tapi bukan ziarah kubur. Bukan ziarah kubur, tapi dia menyendiri. Wahsyah. Bal kullu dzalika haramun. Bahkan semua itu, kata penulis kitab ini ya, mungkin ada pendapat lain yang beda, haramun. Hukumnya adalah haram. In kana, kalau, tadi kan makruh hukumnya tuh. Bisa jadi haram tuh. Ilatnya berubah tuh. Dalam hukum kalau ilatnya berubah, berubah dia. Apa itu kalau dia menjadi haram apa? In kana min malin mahjurin alaih. Kalau dia ambil untuk biaya itu dari harta orang yang berada dalam pengasuhannya. Harta misalnya, harta anak yatim dia pakai itu, gitu. Nggak boleh itu. Atau harta yang milik anak yang ada di dalam pengasuhan dia. Hartanya dia, bukan harta kita. Dipakai itu untuk menyendiri di kuburan. Maka hukumnya haram. Au ghaibin, atau harta orang yang nggak tahu di mana tempatnya. Kayak hilang, tapi nggak diketahui dia mati atau tidak. Gaib tuh. Kan ada orang yang begitu merantau dia, nggak tahu di mana orangnya. Dia punya harta yang ditinggalin di situ, dia pakai tuh oleh orang itu untuk menyendiri, haram hukumnya tuh. Au min mayyitin alaihi dainun, atau harta dari orang yang meninggal, sementara yang meninggal itu punya hutang, dia pakai hartanya. Dia meninggal nih, dia punya tabungan tuh, tabungan di bank atau tabungan di celengan misalnya, ada dia punya, tapi dia punya hutang, dipakai tuh untuk melakukan tadi wahsyah. Maka yang awalnya makruh jadi haram. Maka hati-hati kalau orang meninggal ditanyain dulu ada hutangnya enggak. Kalau kita ngutang catat tuh, jangan sampai enggak dicatat. Kalau dicatat kan ada di utang gua sama dia nih sekian nih. Jadi orang kan ahli warisnya lihat, oh orang ini ada hutangnya nih. Nanti harus dilunasi. Karena kalau enggak dilunasi tergantung tuh, enggak sampai ke langit tuh. Bayangkan kasihan. Jangan anggap enteng soal utang tuh. Apalagi dia punya utang, ngaku nggak berutang. Wah, repot itu. Atau dia pinjam buku, dia nggak kembaliin tuh. Hati-hati tuh. Sekarang ingat-ingat, ada utangnya nggak? Ingat-ingat. Mumpung belum mati ya. Ingat-ingat, gue punya utang sama siapa dulu ya? Itu dari sholat itu belum dibayar. Apa itu? Kan marah, dia punya utang. Ya kan? Itu misalnya ponakan Udin nggak punya utang. Ya kan? Itu gue bayarin sebelum disolatin, apa juga disolatin. Kalau dia udah meninggal berarti udah nggak ada lagi dia bisa ngelakuin kan? Apakah setelah disolatkan, sebelum disolatkan, dia utang tetap harus dibayar? Apakah di awal, di akhir, yang penting dibayar? Itu maksudnya. Oh, nggak ada masalah, supaya ruhnya nggak tergantung. Tapi kan repot, orang lagi ngurus utang dulu kan harus ada catatan kan? Nggak bisa langsung dia bayar, jangan-jangan orang bohong. Karena ada yang terjadi seperti itu, saya punya adik. Yani kan? Kira-kira udah berapa lama, sebulan lebih itu datang orang, dia bilang ada utang Yani kayak gua 1 juta. Saya nggak kenal orang itu, tapi saya bilang saya akan bayar kalau ada buktinya. Ya daripada saya seuson ya, dikasih lihat bukti, udahlah Allah yang maha tahu. Saya bilang kalau ente bohong, maka 7 turunan ente hidupnya susah. Saya bilang, kalau bohong. Tapi kalau benar ini saya bayar nih. Dia bilang saya husnuzon aja. Karena dari segi alat bukti dia nggak kuat, karena foto doang. Ini foto lagi salaman kan. Kalau saya nggak bayar, saya kuat juga. Kenapa? Karena alat bukti kalau di pengadilan nggak kuat. Tapi karena ini soal orang yang meninggal, saya husnuzon aja. Udah saya kasih uang, tapi saya bilang kalau ente bohong nih, maka ente 7 turunan itu hidupnya susah. Kenapa? Orang udah meninggal dimanipulasi, misalnya kan. Orang udah susah hidupnya kan, keluarga susah, anaknya jadi yatim, sebagainya. Kok masih dibebani? Kalau saya nggak ada masalah, saya bayar. Udah setelah itu di jalan. Tapi saya kasih uang, nggak tahu bener apa kagak, dia nggak tahu. Maksudnya kalau ada hutang, bayar. Kalau kita ngutang, tulis. Makanya Allah suruh, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis.
Allah udah ngajarin 14 abad yang lalu, bayangkan hebatnya tuh. Kenapa? Karena bisa terjadi orang menyangkal utangnya. Bisa jadi kalau kita meninggal kita punya utang, ahli waris nggak tahu tuh. Dan itu bisa jadi beban musibah buat orang yang sudah meninggal. Maka sebelum kita meninggal lunasi. Alhamdulillah saya nggak pernah utang ya. Nggak pernah ada utang. Karena saya takut banget tuh kalau ngutang-ngutang tuh. Pernah di bank ya, ngutang di bank itu pun dibayar dengan gaji otomatis. Pas saya balik pulang dari Australia S2, utang saya udah lunas. Dan kepikiran. Artinya udah kepikiran, udah diukur nih kalau kita balik udah lunas. Karena nggak kepake tuh. Gajinya kecil, 2 tahun melunasi hutang kita. Setelah itu nggak pernah ada utang lagi. Nah itu terkait dengan persoalan apa yang dijelaskan tadi. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih. Wa minal bid'il muharramati, di antara bid'ah yang diharamkan apa? Ma yudha'u 'alal janaizi awil qabri minaz zuhuri lima fihi min ida'atil mali. Apa yang diharamkan tuh bid'ah di dalam persoalan terkait dengan penguburan tadi dan takziah tadi? Ma yudha'u, ma ini nanti dijelaskan oleh Az-Zuhur tuh di belakang. Kalau kita baca struktur ilmu bahasa Arab begitu. Ma ini dijelaskan oleh kata min tuh. Kalau saya terjemahkan jadi gini, yang diharamkan, bid'ah yang diharamkan adalah rangkaian bunga yang diletakkan di jenazah. Kan kita sering tuh bikin rangkaian turut berduka cita. Ya kan? Taruh di kuburan. Atau dipasang tuh. Mubazir nggak sih? Nah, mubazir. Nah, yang mubazir itu, kalau yang dagang sih nggak ada masalah. Yang mengeluarkan uang untuk itu dianggap alasannya kenapa diharamkan, baik di jenazahnya seperti orang Kristen tuh, atau di kuburannya ditaruh. Kan kita lihat tuh kuburan-kuburan taruh tuh apa bunga-bunga kan. Kenapa diharamkan? Lima fihi min idha'atil mal, karena di dalamnya itu ada pemborosan harta yang enggak ada manfaat. Jadi alasannya yang pertama, kenapa dia diharamkan? Yang pertama itu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Orang-orang kafir begitu. Coba lihat orang-orang Kristen atau di San Diego Hills. Itu lihat bunga-bunganya itu. Dan kita diperintahkan oleh Nabi jangan menyerupai orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau kita nyerupai mereka, maka sama dengan mereka itu. Nah, dari sini kita nggak boleh ngikutin mereka. Tadi naruh bunga-bunga. Gimana kalau naruh yang bunga-bunga kecil tuh? Nggak ada masalah. Yang dimaksud tuh rangkaian bunga tuh. Karena mahal tuh. Hah? Apa itu? Papan nama. Stick werak ya. Yang kedua alasannya tadi disebutkan di sini adalah pemborosan berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Uang itu digunakan untuk yang tidak bermanfaat bagi mayit. Lalu apa yang bermanfaat? Disedekahkan aja uang itu atas nama si mayit, apalagi untuk wakaf. Ya misalnya ada uang, misalnya kita daripada kita beli bunga ditaruh di situ, lebih bagus kita sedekahkan buat orang yang meninggal itu, niatnya adalah wakaf tuh, gitu kan, lebih bagus tuh. Manfaat buat yang meninggal daripada bunga-bunga nggak ada manfaatnya. Itu maksudnya gitu. Yang ketiga, menyerupai perbuatan orang musyrik. Kalau orang musyrik suka itu. Misalnya apa? Digambar-gambar kuburannya orang Cina. Kan musyrik kan orang Cina kan? Orang kafir kan musyrik tuh. Digambar tuh. Dan kemudian kadang-kala ada gambar dia dipukis tuh. Kalau foto pakai foto. Lain, foto kan lain gambar. Tapi ngapain pakai foto? Nama aja mengatakan identitas kuburan ini. Ini Ben ini meninggal lahir tahun meninggal tanggal tahun sekian misalnya. Selesai. Itu kan identifikasi aja supaya ini tidak diklaim kuburan orang lain kan. Kasih penanda. Tapi kalau sampai diukir-ukir, sampai dibunga itu jangan. Itu dianggap bagian dari bid'ah yang diharamkan. Kenapa?
menyerupai perbuatan orang-orang musyrik tuh. Orang musyrik tuh suka gambar atau patung di kuburan, dibikin patung. Coba kalau saya pernah ke Medan kemarin tuh. Jadi kita ke Medan pas mau menuju Danau Toba itu lewat kabupaten-kabupaten. Itu kuburan-kuburan tinggi-tinggi, kuburan Kristen. Aduh gambar-gambar, ada gambar Yesus. Gede itu. Saya bilang, gila orang-orang Kristen ini banyak uang yang dikeluarin tuh. Nah itu tadi, ada mubadirnya. Tapi kuburan Islam kan sederhana. Coba di Saudi. Di Baki, di Makla, coba lihat aja. Ada nggak pakai begitu? Enggak. Nah kalau Indonesia ini kan campuran antara tradisi dan Islam. Campuran. Tapi kita dilarang, jangan terlalu tinggi. Cuma cukup 1 jengkal, bata. Itu menandai. Bagaimana dengan orang soleh? Boleh. Karena orang soleh itu dia lain. Bahasanya apa? Orang ziarah ke situ. Maka perlu ada penanda. Maka kalau di luar Batang itu ada kubahnya di situ. Kenapa ditutup? Supaya orang jangan juga minta-minta di situ. Kuburan Nabi nggak boleh kita masuk. Tapi ada penandanya di situ. Maksudnya begitu. Kalau seandainya nggak boleh, kuburan Nabi pasti otomatis nggak boleh dong dibikin begitu. Kan begitu kan? Tapi kalau kuburan kita orang-orang biasa, jangan. Ente siapa? Hakim, Syekh Abdul Hakim. Ulama besar. Kita tahu bacanya berantakan gitu. Ketua majelis. Ketua majelis. Dibikin kuburan. Ziarah, barokah. Ada kotak amal di sampingnya. Kan biasanya gitu. Hakimnya nggak pernah dibayar. Nggak bisa dibayar. Hati tuh. Karena sekarang orang banyak bisnis kuburan nih. Kalau kan pasangan ngumpul hakim. Pasangan ngumpul ada. Yang penting nggak berlebihan. Kalau cuma bunganya bunga apa tuh? Intinya itu tidak boleh israf. Itu maksudnya. Kalau cuma bunga-bunga kalau ditaburin di kuburan nggak ada masalah. Pakai minyak wangi, pakai air kan pernah dibilangin boleh sunnah. Kan kemarin kita udah bahas. Tapi yang dimaksud tadi tuh kayak rangkaian bunga ditaruh di situ. Ya, itu mahal. Hah? Itu mahal tuh. Kalau di tempat si mayit ini kita kajian pun ada orang ngirim-ngirim bunga. Itu termasuk yang israf. Israf. Lebih bagus bermanfaat buat mayit itu kalau itu sedekahkan. Buat keluarga yang meninggal takziah itu bisa dipakai untuk sedekah yang meninggal. Atau dia niatin aja, saya niatin nih. Kan ada kiris masjid Jami Darussalam tuh. Niatin 100.000. Niatkan buat almarhum. Berarti yang dosa kan yang ngirim bunganya, bukan yang ahli mayit. Bukan, yang ngirim dong. Bukan dosa, ini bid'ah yang diharamkan. Ya, kalau haram kan pasti dosa. Iya, kalau seandainya tidak israf. Haram apa bagus kan? Kalau yang ini haram. Menurut fikih Syafi'i ya. Tapi yang tadi tuh makruh, yang tadi pagi-pagi datang malam-malam nyendiri kayak orang sedih. Itu makruh. Tapi kalau dia jalannya pakai uang tadi tuh, uang orang, itu jadi haram. Bukan karena menyendirinya, itu pakai uang orang gitu. Untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya, gitu maksudnya. Hah? Makruh. Bukan so banyak duitnya, wahsanya itu yang digaris bawahi. Wahsa itu datang. Jadi bukan uang yang dimaksud. Ente sendiri itu udah makruh. Apalagi pakai uang orang jadi haram gitu. Sampai mana tadi tuh? Oke. Yang penting dipaham dulu lah. Tapi nanti memang itu ada ikhtilaf. Tapi kita pakai kitab ini. Nah, yang berikutnya adalah wa yahrumu haram naqlul mayyiti, memindahkan mayit jenazah ila baladin akhara, ke tempat negeri yang lain, liyudfana fihi, untuk dikuburin. Wa in amina taghayyuruhu, meskipun jenazah itu aman enggak berubah. Jadi kalau ente meninggal ke Manggisan, kuburin ke Manggisan, itu maksudnya. Jangan dibawa ke Bogor. Haji Poju udah siapin aja di Bogor. Ini hukum awalnya ya, nanti kan ada pembicaraan. Hukum awalnya itu haram tuh, nanti bisa berubah dalam kondisi yang lain. Wajaza inda Malik, menurut Imam Malik boleh dipindahin. Misalnya dia meninggal di sini nih, Manggisan, karena di sini udah nggak ada tempat kuburan dan dia ingin dekat dengan keluarganya, dibawalah ke Jawa.
1 hari perjalanan tuh. Pakai ambulan kan. Nah, wajaza inda Malik, boleh menurut Imam Malik mindahin. Tapi boleh memindahkan jenazah ke tempat yang lain untuk dikuburin illa kecuali man kana qariban, kecuali orang yang tinggalnya dekat dengan apa? Min harami Makkah awil Madinah. Dengan tanah suci Mekah dan Madinah. Dia meninggalnya dia meninggalnya di mana? Misalnya di Riyadh. Ya kan? Riyadh tanah suci bukan? Bukan. Lalu kemudian dia bawa tuh dari Riyadh ke Mekah untuk dikuburi. Itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena tanah suci. Boleh. Au Baitul Maqdis, atau Baitul Maqdis, tanah suci juga tuh. Jadi tanah suci kan Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Au maqbarati qaumin sholihin, atau kuburan yang di situ orang-orang soleh. Itu bagus. Jadi kalau ente meninggal misalnya, kalau bisa kubur dengan orang soleh. Jangan kuburin di kubur itu tuh. Bukan kuburan ini. Ober. Udah nama abang matinya ada mau, jangan cari yang orang soleh. Kalau bisa memang kubur orang soleh. Itu lebih bagus. Karena kalau kuburan orang soleh, kalau orang soleh insya Allah dia aman dari azab kubur. Jadi kalau dia tidur di kubur tuh misalnya nggak keganggu. Tapi kalau bukan kubur orang soleh, ente merasa gelisah, di samping disiksa, ini siksa, gelisah. Kan ada ceritanya tuh. Orang mimpi tentang orang ini supaya dia dipindahin kuburannya. Beberapa hari mimpinya sama. Akhirnya jangan-jangan ini ada pesan. Akhirnya dia gali, dipindahin kuburannya ke tempat yang lain, bukan di situ. Malamnya dia mimpi itu yang mindahin anaknya atau saudaranya. Dia bilang, anak itu bilang terima kasih sudah dipindahin. Kenapa? Ternyata di situ dia dikuburi dengan orang-orang yang diazab di situ. Dia merasa terganggu. Tuh, bayangkan tuh. Nah, makanya jangan kita dikuburi di kuburan Kristen. Karena kuburan Kristen otomatis sudah pasti itu diazab. Kenapa? Non Muslim. Itu keyakinan kita ya. Kalau ente ngomongin orang Kristen jangan. Ngomong Kristen nanti jadi musuh, biarin urusan dia. Tapi menurut keyakinan kita enggak, itu diazab itu. Oke. Jadi hukum awalnya haram. Bisa berubah boleh. Kalau kata mazhab Maliki boleh, tapi mazhab Syafi'i haram. Kalau dia tinggalnya dekat dengan tanah suci, boleh dipindahin ke situ. Artinya boleh enggak dikuburi di tempat itu, tapi dikuburi di tempat tanah suci. Atau di kuburan orang soleh. Maka fayajuzu boleh nakluhu memindahkan jenazah itu hina izin ketika itu bila karahatin tanpa makruh walau zadatil masafatu an yaumin, meskipun jaraknya itu bisa lebih dari 1 hari kalau mindahin. Boleh. Jaraknya berapa? 41 kilometer. 41 kilometer. Dengan apa? Bisyarti, dengan syarat amni tagayyurihi, dengan syarat jenazah itu enggak rusak, enggak berubah, maksudnya gitu. Dia boleh dipindahin dengan syarat jenazah itu kalau dipindahin lebih dari 1 hari enggak berubah. Itu maksudnya. Dan ini dijelaskan wadzalika, dan itu dilaksanakan bukan sebelum dimandikan. Meninggal langsung dibawa, bukan. Ba'da ghaslihi, setelah dimandikan. Wa takfinihi, setelah dikafankan. Wa sholati alaihi, setelah disolatin baru dibawa, gitu maksudnya. Jangan masih jenazah yang dibawa, belum diapa-apain. Tapi sudah mengalami prosesi pengurusan jenazah sebelum dikuburin. Walau i'tada ahlu baldatin naqli ila maqbarati baladin akhar jaza naqluhu ilaihi bila karahatin aidan. Kalau penduduk tempat itu punya kebiasaan kalau meninggal jangan dikuburi di kampung, dikuburi tempat lain. Itu kebiasaan kan? Kalau di sini ceritakan kalau penduduk negeri itu punya kebiasaan memindahkan ke tempat penguburan negeri itu yang lebih besar misalnya, sementara dia tinggal di kampung A dan tempat penguburannya di kampung B, penguburan umum, maksudnya gitu. Maka yang seperti itu kata penulis kitab ini Fikih Syafi'i mengatakan jaza naqluhu ilai, boleh memindahkan ke tempat itu bila karahatin aidan, tanpa makruh. Nah sekarang ditanya kenapa hukumnya haram kalau hukum awalnya?
Dasarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Asri'u bil janazah, percepat. Jenazah itu dikuburin. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau seandainya jenazah ini orang soleh, maka kebaikan yang kalian percepat untuknya. Kalau orang soleh, dia meninggal, cepat dikuburin, dia dapat nikmat. Jika dia bukan orang soleh, wa in taku ghairu dzalika, kalau dia bukan orang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian, jadi kasih cepat. Maksudnya gitu. Yang kedua, ada hadis Nabi juga mengatakan, la yahillu limri'in muslimin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyusafira bil mayyiti min ardin ila ardin. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lain. Itu hadilnya. Yang ketiga, dalilnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an safaril mayit. Rasul melarang melakukan berpergian memindahkan jenazah atau memindahkan jenazah. Dilarang oleh Rasul. Dan larangannya itu ada an-nahyu li tahrim. Larangan itu menunjukkan pada keharaman. Kenapa dilarang? Pertama, tidak ada manfaat bagi mayit dipindahin. Karena mayit harus dipercepat. Satu. Yang kedua, kalau dia dipindahkan ke tempat lain karena nggak ada alasan, itu bisa memberatkan ahlul mayit. Kenapa? Transportasinya mahal. Tuh. Tapi kalau seandainya ada kondisi-kondisi yang membolehkan pemindahan, jadi darurat tuh. Kalau udah darurat, maka yang haram bisa jadi boleh. Darurat tuh. Apa yang darurat? Misalnya pemakaman tanah muslim udah nggak ada di situ. Itu satu. Kan ada di tempat orang-orang kafir misalnya. Seperti di negara non-muslim yang tidak mengizinkan pemakaman islami, jadi pemakaman umum. Itu enggak bisa dipindahin, boleh. Atau dia khawatir kalau dia dikuburkan jenazah ini bisa dirusak, seperti di Darul Harbi, daerah perang. Tapi enggak mungkin ada Darul Harbi sini. Nah, yang ketiga ini yang biasa. Apa? Untuk dikuburkan bersama keluarga di pemakaman keluarga, boleh. Misalnya Haji Fauzi punya tanah nih, pekuburan keluarga di Bogor. Semua keluarganya meninggal sana. Dia meninggal sini, dibawa ke sana, boleh. Dikuburin di pemakaman keluarga. Atau nggak ada tempat lain, mahal bayar sini nih. Jakarta mahal. Dikuburin sama dengan kontrak. Mahal. Gali kuburan aja berapa Pak? Kemarin saya bayar? 2 juta, bayangkan. Gali kuburan 2 juta. Mandiin 2 juta, 4 juta. Mahal di sini. Nah, kalau di sini harga mahal, di kampung murah, kadang-kadang gratis. Udah pindahin aja lah daripada nggak punya duit. Nah, kondisi itu membuat penguburan memindahkan jenazah dari satu negeri ke negeri lain jadi boleh. Tapi hukum awalnya haram. Ngerti nggak maksudnya? Hukum awalnya haram berubah jadi boleh kalau kondisinya tadi. Tapi kata mazhab Malik, ini tadi mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Imam Malik mengatakan boleh meskipun kondisi normal. Boleh. Bisa dipahami kan? Oke. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang gimana kalau orang yang muhrim yang melakukan ihram, mati syahid, atau jatuh dari bangunan misalnya, hukumnya gimana. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.